menangkap sejumlah remaja anggota geng motor yang sebelumnya videonya viral saat berkonvoi mengacungkan senjata tajam. Ternyata angka penularan HIV/AIDS tak kunjung menurun sesuai harapan PBB. Tindakan asusila di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar disebabkan mudahnya akses melihat pornografi. Dengan beredarnya video pelajar SMP Jakarta yang melakukan adegan mesum. We had more than 1.7 million new infections in 2019. Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur mengejar sekelompok remaja yang nekat melakukan aksi penyerangan terhadap warga. Jadi awalnya kan nyerang warga sebelah sana, cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video aksi geng motor yang mengacungkan senjata tajamnya. Meninggal lebih muda dibandingkan perempuan, dan kemungkinan pria menularkan virus ke pasangan pun jadi. Halo semuanya, kembali lagi dengan KSPAN Geraha Janu Abirama SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, pada video kali ini kami akan membawakan beberapa materi, yaitu pergaulan bebas, HIV/AIDS, dan pacaran sehat. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Dadah! Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang sudah melewati batas dan menyimpang dari aturan sosial yang berlaku. Baik, di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri dari pergaulan bebas. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menyebut dari terdapat 11 ciri-ciri pergaulan bebas. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan akan hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua yaitu melakukan pemborosan dengan membeli barang-barang yang kurang penting, dalam artian di sini menggunakannya secara berfoya-foya. Yang ketiga yaitu menggunakan obat-obatan terlarang. Yang keempat yaitu kecanduan menonton film pornografi dan akhirnya melakukan seks bebas. Yang kelima yaitu minum alkohol atau minuman keras. Yang keenam yaitu mencuri demi menemukan hal yang diinginkan. Yang ketujuh yaitu kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang ke-8 yaitu tidak menerima nasihat dari orang-orang di sekitar, contohnya ketika orang tua kita menasihati. Yang ke-9 yaitu mengalami tekanan emosi dan mental atau ketidakstabilan mental. Yang ke-10 yaitu mengikuti pesta hura-hura. Yang ke-11 yaitu mudah mengalami gelisah, tahan sabar, emosional, dan selalu ingin melawan. Dan itulah merupakan ciri-ciri 11 ciri-ciri dari pergaulan bebas. Apakah di antara kalian ada yang memiliki ciri-ciri tersebut? Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat masuk ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama adalah lemahnya kontrol diri. Di saat seseorang memiliki kontrol diri yang lemah, maka seseorang itu dapat berpotensi untuk masuk ke dalam pergaulan bebas. Tetapi jika kita memiliki kontrol diri yang kuat, maka kita akan dapat terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Yang kedua adalah gaya hidup. Seseorang yang gaya hidupnya lebih modern biasanya cenderung akan masuk ke dalam pergaulan bebas. Tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jika kita memiliki kontrol diri yang kuat, kita akan terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya bersikap religius. Di saat seseorang taat pada agama, maka ia memiliki pegangan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Karena setiap agama memiliki batasan-batasan tertentu. Jadi ia akan terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Nah, yang keempat ada faktor keluarga. Perhatian keluarga sangatlah dibutuhkan untuk tumbuh kembang seorang remaja. Mengapa demikian? Seorang remaja memerlukan dukungan yang positif dan juga kontrol orang tuanya. Jika seorang remaja tidak menemukan hal itu di lingkungan keluarganya, maka ia akan cenderung melampiaskan atau mencari pelampiasan yang bisa saja merugikan dirinya. Faktor kelima ada faktor teman. Teman adalah faktor utama seorang remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Biasanya di awal-awal seorang temanlah yang mengajak seorang remaja untuk melakukan hal-hal yang di luar norma. Faktor keenam ada yang namanya lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan yang toksik akan memberi pengaruh buruk kepada tumbuh kembang remaja. Yang ketujuh adanya internet. Nah, seperti yang kita ketahui, di internet kita bisa mengakses apa saja dan berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, di balik sisi positif internet itu, ternyata internet menyimpan hal-hal negatifnya. Internet dapat saja
merubah pemikiran kita dan bahkan sifat kita. Nah, dari ketujuh faktor tersebut, bukan semua faktorlah yang akan langsung menjerumuskan kita ke dalam pergaulan bebas. Kembali lagi kepada pribadi kita dan cara memilih kita. Pertama, pilihlah teman dengan baik dan juga menggunakan internet dengan baik. Baik, pergaulan bebas dapat menyebabkan banyak dampak buruk. Yaitu yang pertama, seks bebas yang dilakukan oleh remaja-remaja bisa mengakibatkan meningkatnya kriminalitas dan juga meningkatnya kehamilan di luar nikah. Dan juga karena itu meningkatkan risiko seperti penyakit seperti IMS, HIV, dan lain-lain. Dan juga remaja cenderung mencoba mengonsumsi alkohol, rokok, narkoba yang akan menyebabkan kerusakan fisik dan mental sejak dini. Dan di sisi lain juga, pergaulan bebas juga dapat meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti melakukan tawuran, perampokan, dan pencurian. Sedangkan dilihat dari sisi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dapat melakukan berbagai perilaku yang menyimpang dari agamanya. Jadi jangan sampai terjerumus di pergaulan bebas ya. Teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan dari virus HIV dan AIDS? HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus HIV seperti TBC, kandidiasis atau jamur mulut, radang paru-paru, radang saluran pencernaan, dan kanker. Penularan HIV dan AIDS itu ditularkan melalui 3 cara. Yang pertama, kontak seksual, kontak darah, dan ibu ke anak. Untuk kontak seksual itu contohnya biseksual, heteroseksual, dan juga homoseksual. Yang kedua itu ada kontak darah, biasanya ditularkan oleh transfusi darah dan penggunaan jarum suntik yang berulang. Yang ketiga itu ibu dan anak, itu biasanya saat proses persalinan dan saat memberi ASI. Yang pertama yaitu exit. Exit merupakan keluarnya virus dari tubuh manusia. Yang kedua yaitu survive. Survive merupakan jumlah virus yang bertahan hidup di luar tubuh manusia. Yang ketiga sufficient merupakan jumlah virus untuk menginfeksi seseorang. Yang keempat yaitu enter masuknya virus melalui aliran darah seseorang. Adapun cara pencegahan penularan virus HIV dan AIDS. Yang pertama, abstinence, tidak melakukan hubungan seks yang berisiko. Yang kedua, be faithful, saling setia kepada pasangan. Yang ketiga, kondom, menggunakan kondom saat melakukan hubungan seks. Yang keempat, don't use drug, jauhi penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik. Yang kelima, education, selalu upgrade informasi tentang virus HIV untuk meningkatkan pengetahuan. Halo teman-teman semuanya, baik pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan mengenai pacaran sehat. Nah teman-teman di rumah pasti udah pada punya pacar kan? Oke, pacaran itu normal, tapi kita harus tetap ingat dengan pacaran sehat. Terus pacaran sehat itu apa sih? Oke, pacaran sehat secara umum diartikan sebagai suatu hubungan di mana pasangan dapat saling tumbuh, saling menghargai, dan dapat menjadi insan yang lebih baik. Dalam kata lain, pacaran sehat dapat diartikan sebagai suatu hubungan tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya kekerasan. Oleh karena itu, setiap pasangan harus dapat menentukan batasan-batasan yang diinginkan nih. Contohnya seperti batasan fisik agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Nah teman-teman semuanya, setelah mendengarkan penjelasan pengertian dari pacaran sehat, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari pacaran sehat, yaitu antara lain, yang pertama, komunikasi saling terbuka. Pacaran dapat dikatakan sehat apabila pasangan
saling terbuka saat berkomunikasi, sehingga tidak ada lagi yang harus ditutupi. Yang kedua adalah saling percaya. Kepercayaan merupakan fondasi bagi hubungan yang sehat. Jadi kita harus saling percaya kepada pasangan dan yakin bahwa pasangan tidak akan selingkuh atau berbohong. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, di dalam hubungan pastinya akan ada masalah-masalah yang muncul. Bagaimana kita menyikapi masalah tersebut bisa menjadi ciri-ciri dari pacaran sehat. Jika kita menyelesaikan masalah dengan baik tanpa ada emosi, itu adalah ciri dari pacaran sehat. Yang keempat adalah pacaran sehat tidak melakukan hubungan seksual. Jadi sebagai pacaran sehat kita tidak boleh melakukan hubungan seksual atau perbuatan yang di luar batas. Karena hubungan seksual itu sangat memicu adanya penularan HIV dan AIDS. Yang terakhir adalah di dalam hubungan pacaran sehat tidak melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu saja ciri-ciri dari pacaran sehat. Oke, itu tadi tentang pacaran sehat. Terus pacaran tidak sehat itu apa ya? Nah, di sini aku ingin meluruskan. Dikatakan pacaran tidak sehat apabila dalam suatu hubungan nih, masing-masingnya tidak dapat menahan hawa nafsu, sehingga akan melanggar hal-hal yang di luar tujuan utama, yaitu saling mengenal lebih dekat. Nah, lama-kelamaan akan mulai mengarah pada hubungan yang beresiko, termasuk diantaranya seks bebas. Teman-teman, ada pula ciri-ciri pacaran yang tidak sehat. Yang pertama, terjadinya tindakan kekerasan dalam sebuah hubungan. Yang kedua, selalu dianggap salah oleh pasangannya. Yang ketiga, selalu menghancurkan rasa percaya diri pasangannya. Yang keempat, memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Yang kelima, tidak memiliki komunikasi yang baik. Dan yang keenam, tidak saling menghormati. Nah, karena itu teman-teman sekalian harus pintar-pintar ya dalam menjaga hubungan. Dan jika dirasa hubungan teman-teman sekalian pada toksik, ada baiknya untuk membicarakannya terlebih dahulu pada pasangan dan mengambil keputusan terbaik. Halo adik-adik semua, bagaimana penampilan edukasi dari teman-temanmu kelompok KS-PAN? Semoga bermanfaat ya. Ingat, jaga kesehatan, jauhi narkoba, jauhi hubungan seks bebas, karena seks bebas adalah pintu utama orang tertular HIV. Semangat sehat! KS-PAN Geraha Janung Abirama SMA Negeri 1 Singaraja. Salam sehat, jauhi virusnya, bukan orangnya. Nah, itu tadi video dari kita kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!